Seperti biasa, sebelum masuk ke materi yang lebih dalam, kita harus mengetahui segala sesuatu dari definisinya. Tatkala definisinya salah, maka tentu pelaksanaannya, pengertiannya, dan seterusnya akan salah. Maka setiap orang yang memahami keilmuan, tentu dia akan menyamakan persepsi dulu terkait definisi. Jika ini sebuah pulpen, ballpoint, maka harus sepakat bahwa ballpoint itu adalah satu alat menulis yang di dalamnya ada tintanya, kan gitu. Tatkala saya menyebut ini ballpoint, ibu menyebut ini kapur, bapak menyebut ini tongkat, maka definisinya pun akan jadi salah, dan akhirnya semua salah. Itulah perlunya kita sebelum apapun menyamakan persepsi dulu tentang definisi. Definisi haji seperti biasanya, yang pertama kita ambil definisi menurut etimologi, menurut bahasa, menurut lugoh. Haji itu ialah diambil dari akar kata hajja yahuju hajjan, nasara yansuru nasran. Hajja yahuju hajjan, masdar. Artinya menurut bahasa ialah al-qasdu atau az-ziyaratu atau al-ityanu. Haji itu artinya bisa bermaksud, bisa berkunjung, bisa datang, tergantung tujuan dari kalimat tersebut. Dalam bahasa Arab disebut siyakul kalam. Kalau dalam bahasa Sunda siyakul kalam itu apa ya? Ada yang tahu nggak? Artinya cerita dari kalimat secara menyeluruh. Karena setiap bahasa itu mempunyai kata-kata yang ambigu, yang mempunyai banyak arti. Contoh, pajem. Pajem bisa berarti laku, bisa berarti payu, tergantung dari penggunaan kalimatnya. Alhamdulillah dagangan abdi pajem, berarti artinya dia sedang bersyukur bahwa dagangannya laku, bukan pajem payu. Tapi jika dia berbicara sebelum hujan, satu acan hujan nyanak pajem, bukan laku berarti payu. Nah, itu siyakul kalam. Dalam bahasa Arab pun sama. Jadi haji itu bisa bermakna bermaksud, artinya bisa maknanya itu az-ziyarah itu berkunjung, bisa al-ityanu datang. Setiap datang ke tempat yang mulia, Bapak Ibu datang ke masjid, maka menurut lugat disebut haji. Bapak Ibu datang ke KBIH, maka menurut lugat, menurut etimologi disebut haji. Tetapi karena ini etimologi, bahasa secara umum, maka tidak bisa dipakai secara spesifik oleh penggunaan bahasa secara syariat, karena akan berbeda maknanya. Nah, yang kedua, ada definisi haji menurut terminologi, menurut syarak, menurut istilah. Artinya haji yang akan kita bahas sekarang ini ialah haji menurut terminologi. Apa itu terminologi itu? Terminologinya haji itu ialah qasdun mahsud ila maudiin mahsusin fi waktin mahsusin bisyaraiti mahsusatin. Artinya tujuan atau maksud yang tertentu, yang khusus, ke tempat yang khusus, fi waktin mahsusin, di waktu yang khusus pula, bisyaraitin mahsusatin, dengan syarat-syarat tertentu juga. Jadi haji itu artinya ialah kita bermaksud, berniat, niatnya khusus, ayat niat haji,
datangnya ke tempat khusus di Mekah, nggak bisa haji ke Majalengka, haji ke Jakarta. Pernah dengar haji di Jakarta? Ayo haji di Mekah, ayo haji Mekah, ayo haji Jakarta. Ini mah ceritanya ada sebuah majlis taklim. Kemudian majlis taklim tersebut tentu dipimpin oleh seorang ustadz dan ustadzah. Karena seorang ustadz dan ustadzah itu mempunyai pengaruh untuk jamaahnya, maka didatangilah oleh banyak orang, para sales umroh dan haji. Nah, tentu karena si ustadz ini ingin memberikan pelayanan yang terbaik untuk jamaahnya serta memudahkan jamaahnya untuk melaksanakan ibadah, maka diambillah dari beberapa penawaran itu penawaran yang termurah. Pak Haji, Pak Ustadz, saya dari travel ini mau mengadakan promo tanggal sekian mau berangkat umroh, tanggal sekian kita akan punya promo haji Puroda dan sebagainya. Lo datang ke KBIH, datang ke Ustaz. Kemudian tentu kita akan cari yang termurah dari berbagai penawaran, ambillah yang termurah. Deal. Akhirnya diumumkan ke jamaah, para jamaah sadayana, tapi Pak Ustadz, insya Allah bulan depan mau berangkat umroh tanggal sekian, 9 hari, ada yang 15 hari, ada yang 12 hari. Nah, silahkan bagi jamaah yang mau ikut bisa mendaftar, ongkosnya segini. Akhirnya jamaah banyak yang ikut karena murah. Di rumah sekian, di sini mah sekian, wah mending di dia tuh murah. Ya bahasa Pak Ustadz berangkatnya. Ceritanya begitu. Ini kejadian nyata, tapi bukan di sini. Kejadian nyata pasti pernah mendengar di banyak tempat. Nah, murah ceritanya. Akhirnya semua bayar, mengikuti manasik, kesehatan, bikin paspor, suntik meningitis dan sebagainya. Selesai. Urusan keuangan selesai oleh Pak Ustadz distorkan ke travel. Nah, dapatlah semuanya naon, tas, koper, normatif, syukuran jamaah teh di rumah masing-masing, pamitan ke tetangganya, ke orang tuanya, ke sanak familinya, naikkan syukuran. Pas waktu keberangkatan normal, berangkat, bring, angkat ke Jakarta naik bus, berangkat dari bus dai, jam sekian, diantar sama keluarga berangkat ke Muslim ke Jakarta. Setelah sampai di Jakarta, diinapkan dulu di hotel untuk supaya Bapak Ibu sekalian tidak kecapean karena kita akan mengalami perjalanan selama 9 jam. Maka Bapak Ibu sekalian silakan istirahat dulu di hotel, di kamar, dilebetkeun ke kamar hotel di hotel. Ternyata setelah di hotel 1 hari, kemana si pengurus umroh teh teu nolol-nolol deui. Teu nolol-nolol deui, kabur. Membawa seluruh perangkat untuk melaksanakan umroh, paspor dicanak, tos buku uang mau ongkos ludes. Uang untuk tiket katanya sudah dibelikan, nah pasti harus sudah dibelikan normalnya. Tidak ada, pokoknya sekarang tidak ada. Akhirnya eta jamaah yang puluhan beserta Pak Ustadz kan bingung. Jamaah tidak mau tahu, pasti komplain ke siapa? Ke Pak Ustadz yang ngajak. Kan marketingnya Pak Ustadz. Bingung tak Pak Ustadz, abdi teh tos ngical sawah, saya sudah menjual mobil, saya sudah pinjam dari sanak famili, gitu. Nah, ceritanya Pak Ustadz bingung tak. Yang namanya Ustadz kan nggak usaha sekadar kan Ustadz usaha tara anak deres. Ustadz kan usaha tara anak deres, itu singkatan Ustadz. Gak bisa usaha yang namanya Ustadz, bisanya ngadoa, sambutan, nganterin pengantin gitu ya. Aina harus mengganti uang ratusan juta gitu kan, bingung. Kelakuan anu nakal-nakal, penipuan gitu ya. Karena kejahatan itu bisa terjadi kepada siapapun. Jangan saya mau Ustadz, wah katipu ente gitu. Tangorok itu di Saudi di tanah haram. Apakah tidak ada copet? Banyak copet. Pak
padahal itu di depan Ka'bah. Jadi kejahatan itu bisa terjadi kepada siapapun, dimanapun, tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat, tidak mengenal dimensi. Ini tidak terbatas oleh dimensi ruang dan waktu, gitu ya. Nah, singkat kata singkat cerita, akhirnya begini. Sekarang Bapak Ibu sekalian, insya Allah saya akan bertanggung jawab. Mungkin saya akan menjual sawah saya yang di lembur, cek Pak Ustadz. Cuman ayo nama kita berbicara saat ini. Yang pertama, kita melapor ke polisi. Yang kedua, bagaimana kalau kita pulang langsung? Karena kalau di sini diam di hotel, otomatis harus bayar hotel. Tapi jamaah Pak Ustadz, kalau kita kembali ke rumah saya malu oleh tetangga. Tetangga saya, tahunya saya sudah berangkat. Ngaramplopan, ngebelan, panggil abdinya, oh siap, doakan abdi di painan Ka'bahnya, mangga, di amplopan. Kemudian yang untuk oleh-oleh kan gitu, ngamplopan dan sebagainya. Jika kita sekarang pulang ke rumah, maka kita malu lah. Lalu gimana tuh? Ya udah sekarang mah kita ambil resiko. Resikonya gimana? Kita diam di sini 9 hari. Setelah 9 hari baru kita pulang. Untuk mengirit uang, karena masing-masing punya bekal kan, gaduh bekal. Udah kita check out dari hotel, kita cari kontrakan harian. Di Jakarta kan banyak kontrakan harian. Kayak rumah-rumah di kontrak harian. Akhirnya kontrak. Lumayan irit daripada di hotel. Pindahlah ke sana 9 hari. Setelah 9 hari mereka belanja ke Tanah Abang, korma, naon gitu. Waktu kepulangan sesuai jadwal, sanak pamilih telepon, mah terus di mana? Ibu mah menuju di bandara. Pokoknya mah antosan di Pusdain jam sekian. Loh, belanja semua keluarga nunggu di Pusdain. Nah, di Jakarta oleh-oleh udah siap, terus nggak mau kan di Tanah Abang kumplit, gamis kumplit semua ada. Pulang merasa sampai ke keluarga tidak tahu, keluarganya pun tidak ada yang diberitahu, anaknya pun tidak ada yang diberitahu kan, karena merasa itu aib. Mungkin bercerita curhat nate tos rada tinggi sudah 2 minggu kemudian, 1 bulan kemudian, balik ke orang-orang tertentu yang terpercaya bahwa abdi teh musibahan. Tuh, eta cerita umroh ke Jakarta. Jadi ibadah haji itu ialah bermaksud secara khusus dengan tujuan haji dan umroh. Bukan maksud dagang, bukan maksud bekerja, bukan maksud mencari ilmu seperti mahasiswa, bukan, tapi khusus maksudnya, yakni maksud ibadah untuk haji. Kemana? Ila maudiin mahsusin, ke tempat yang khusus, hanya di Mekah, hanya di kota Mekah. Kemudian fi waqtin mahsusin, di tempat yang ditentukan. Ibadah haji waktunya ditentukan tidak? Sekali lagi, ibadah haji waktunya ditentukan tidak? Ditentukan. Nah, nanti akan dibahas maksud yang ditentukan itu apa. Di selanjutnya, ila maudiin mahsusin, ke tempat yang ditentukan itu di mana? Nanti akan dibahas fi waqtin mahsusin, waktu khusus untuk melaksanakan ibadah haji itu kapan? Nanti juga wasyaraitin mahsusatin, syarat-syarat yang ditentukan juga apa saja nanti akan dijelaskan. Ini yang membuat penjelasan tentang haji itu menjadi panjang, karena menyangkut ini. Kalau simpel mah pami ngajar, jika ngajar ke TK, ke SD, haji itu ialah berangkat melaksanakan ibadah haji menuju Mekah, kan gitu, simpel. Tapi karena kita manasik, maka membahasnya secara konferensi. Nah, ini semua akan dijelaskan lebih lanjut.